Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 96, Kaulah yang mengubahku. Dia telah mengatakannya sebelumnya, apa yang telah terjadi tidak dapat dibatalkan. Lu Wenhua pasti tahu apa maksudnya. Ngomong-ngomong, dia melihat mereka keluar malam-malam dan baru kembali sebelum fajar. Meskipun Seng Xiao tidak memberitahunya, dia mungkin sudah bisa menebak seberapa dekat mereka. Kiki seharusnya sudah sangat dekat dengan Seng Xiao sekarang. Dia tidak berpikir untuk mengubah apapun. Dia hanya ingin tahu pikiran Seng Xiao dan rencananya untuk menikah dengan Kiki. Melihat situasi saat ini, Lu Wenhua merasa tidak enak. Dia harus memihak Su Zipei dan mempertimbangkan segala sesuatunya dari sudut pandangnya. Tuan Lu, kalau tidak ada hal lain yang perlu Anda tangani, silakan pergi. Lu Wenhua menghela napas dan meninggalkan kafe. Kemudian, dia pergi ke rumah besar. Mu Kiki tidak ada di rumah saat itu. Kenapa kamu datang ke sini jam segini? Kamu sudah makan siang? Tanya Su Zipei. Tidak. Lu Wenhua menggelengkan kepalanya. Kalau begitu tunggu sebentar, aku akan membuatkanmu makanan. Lu Wenhua tidak datang untuk mencicipi masakan Su Zipei. Ia mencari kesempatan untuk menceritakan masalah ini kepada Su Zipei. Namun, ia tidak ingin langsung mengatakannya. Jadi, ia duduk di meja makan dan menunggu. Ketika Su Zipei membawakan semangkuk mie untuknya, ia memberitahu Su Zipei dengan nada mengisyaratkan, akhir-akhir ini di sini tidak terlalu aman. Sebaiknya kamu dan Kiki tidak keluar malam-malam. Kami selalu tidur sekitar pukul 10. Mengapa kami harus keluar di tengah malam? Zipei. Dia ragu-ragu. Su Zipei mulai tidak sabar dengan sikap Lu Wenhua. Apa yang ingin kau katakan padaku? Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Terakhir kali, saat kamu sakit, saat aku hendak meninggalkan rumahmu, aku mendengar suara-suara aneh. Aku tidak yakin apakah itu tikus atau apa. Kamu harus waspada terhadap itu di malam hari, kata Lu Wenhua dan memakan mie itu. Dia tidak bisa membiarkan dirinya mengatakannya secara langsung, tetapi dia juga tidak bisa hanya diam saja. Jadi dia memberi isyarat pada Su Zipei, berharap dia akan mengetahui tentang hubungan mereka suatu hari nanti. Baiklah, Su Zipei tidak terlalu memikirkannya. Hari ini pukul 5, Kementerian Pendidikan mengumumkan hasil ujian Mu Kiki. Ia memperoleh 731 poin, lebih tinggi dari hasil sebelumnya yang hanya 724 poin. Dan tentu saja, dia diawasi ketat oleh kementerian saat menjalani ujiannya. Pihak berwenang tidak memberinya keuntungan apapun selama seluruh proses. Hal ini dapat dibuktikan dengan sistem pengawasan. Kementerian Pendidikan juga mengunggah kertas soal agar masyarakat dapat membandingkannya dengan soal sebelumnya yang pernah diikutinya. Seluruh rangkaian tindakan diambil untuk membuktikan ketidakbersalahan dan kemampuan Mu Kiki. Namun, hal itu tidak mengubah pikiran Mu Kiki. Ia telah memutuskan untuk mengambil jurusan ilmu forensik. Seperti yang diprediksi oleh Seng Xiao, pertukaran kertas ujian kembali menjadi topik hangat setelah pengumuman nilai Mu Kiki. Akibatnya, harga saham grup Mu anjlok. Perusahaan tersebut menderita kerugian besar. Papamu tidak tahan lagi. Jadi, ia segera mengatur pertemuan dengan pengacara dan Mu Kiki. Ia ingin Mu Kiki menyatakan pendiriannya di depan umum. Namun 10% saham Mu Group bukanlah jumlah yang kecil. Papamu menyadari hal itu tetapi jika dia menunda lebih jauh, grupmu mungkin akan menderita kerugian yang lebih besar. Pada saat yang sama, Mu Tangsui mengusulkan untuk pergi bersama pengacara tersebut. Dia berkata bahwa jika dia meminta maaf kepada Mu Kiki, dia akan lebih mudah memaafkan keluargamu. Papamu setuju, jadi dia tidak menghentikan Mu Tangsui. Karena dia berjanji untuk mengembalikan statusnya sebagai nona muda keluargamu, dia akan memberinya kesempatan untuk menebus kesalahannya. Jadi, Mu Tangsui pergi ke rumah besar bersama pengacaranya. Ketika Su Zipei melihatnya, dia langsung meminta penjelasan dari pengacara, apa yang dia lakukan di sini. Nonamu datang untuk meminta maaf. Tidak apa-apa, Bibi, kata Mu Kiki. Sekarang hasilku sudah keluar dan perjanjian pengalihan saham sudah ada, kita tidak perlu takut padanya. Kenapa aku harus takut padanya? Aku hanya khawatir kau akan merasa mual saat melihat wajahnya. Su Zipei mencibir. Aku tidak menyangka bajingan itu akan memaafkannya secepat ini. Ini sama sekali tidak mengejutkan. Lagi pula, Mu Tangsui tidak akan membiarkan dirinya dimarahi seumur hidupnya. Ini adalah pertama kalinya Mu Tangsui memasuki rumah besar itu. Apa tujuan sebenarnya dia datang ke rumah Mu Kiki? Dia hanya ingin mencari petunjuk tentang pria yang memengaruhi Mu Kiki di rumah besar itu. Dia ingin melihat apakah pria itu meninggalkan jejak di sana. Nona, jika Anda menandatangani dokumen ini, maka pengalihan saham akan dianggap selesai, jelas pengacara itu. Bibi, tanda tangani saja, kata Mu Kiki sambil memegang Su Zipei. 10% saham ini adalah hadiah dariku.
Kiki. Su Zipei terkejut. Bibi, ini hadiah dariku. Kamu harus menandatanganinya sekarang atau akan merepotkan untuk menjalani prosesnya lagi. Mu Kiki melanjutkan, kamu selalu membantuku dan merawatku dengan baik. Kamu pantas mendapatkannya. Tetapi, Bibi, saham itu tidak ada gunanya di tanganku. Ketika dia mengatakan ini, dia melirik Mu Tangsue, yang duduk di samping pengacara. Setelah kejadian itu, Mu Tangsue telah menghentikan aktingnya. Dia tetap diam. Namun, kesunyiannya bukanlah penyesalan. Dia berpikir keras, menghitung langkah selanjutnya. Su Zipei memikirkannya lagi. Akhirnya, dia menandatangani surat-surat itu. Aku menyimpannya untukmu. Mu Kiki tidak berniat untuk mengambilnya kembali. Dia hanya ingin keluargamu membayar harga atas apa yang telah mereka lakukan. Dia hanya ingin membuat mereka marah. Kemudian, Mu Tangsue berdiri dan berkata, kakak, aku minta maaf. Itu sepenuhnya salahku. Aku harap kau bisa memaafkanku. Tidak masalah apakah aku memaafkanmu atau tidak. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Kamu akan tetap menjadi wanita, dan aku akan belajar. Saya sudah belajar dari kesalahan saya. Kita semua tahu motifmu datang ke sini. Kamu bukan tipe wanita yang suka bersikap menyedihkan dan aku bukan kambing hitam yang selalu diganggu lagi. Jadi, aku harap kamu tidak akan datang dan menggangguku lagi. Aku berjanji. Mu Tangsue sama sekali tidak membantah. Dia tampak sangat patuh. Namun, Mu Kiki tidak akan tertipu oleh kemunafikannya. Kamu bisa pergi sekarang. Kakak, bolehkah aku melihat-lihat kamarmu sebelum pergi? Mu Kiki terkekeh dan mengangguk. Tentu saja. Kemudian, kedua saudari itu masuk ke kamar Mu Kiki. Setelah mengamati seluruh ruangan, Mu Tangsue berkata, memang lebih baik daripada yang kamu miliki saat tinggal di rumah keluargamu. Jadi kamu tidak dapat menemukan jejak laki-lakiku? Tanya Mu Kiki. Kamu harus lebih teliti jika ingin menemukannya. Senang sekali rasanya jika saya bisa mendapat saran dari Anda di masa mendatang, suster. Perkataan Mu Tangsue sudah jelas. Dia tidak akan membiarkan Mu Kiki pergi begitu saja. Dia pasti akan berjuang sampai akhir. Namun, Mu Kiki tidak takut sama sekali. Terserah kau saja. Pokoknya, aku akan menjadi dokter forensik. Kalau kau meracuni seseorang di masa depan, aku akan mencari bukti untuk membuktikan kesalahanmu. Mu Tangsue menatap Mu Kiki. Gadis ini telah banyak berubah. Begitu banyak hingga hampir tidak dapat dipercaya. Kakak, pria itu benar-benar telah mengubahmu. Kamu salah. Kamulah yang mengubahku.